Fani Alia Putri. Aku Siti Nailul Rahmah. Aku Sana Febrianti. Kalau ngomongin TikTok, siapa sih yang nggak tahu TikTok di zaman sekarang? TikTok merupakan platform video pendek yang berhasil merevolusi cara kita mengonsumsi hiburan, belajar, bahkan membentuk persona kita secara daring. Di era budaya digital, identitas bukan lagi sesuatu yang tetap dan kaku. Ia fleksibel dan terus-menerus berubah, terutama di ruang digital seperti TikTok. Tapi, bagaimana sih sebenarnya tren-tren TikTok mempengaruhi cara seseorang menampilkan identitasnya? Nah, pertama-tama mari kita pahami dulu apa sih itu budaya digital. Nah, budaya digital adalah bentuk kebudayaan yang terbentuk dan berkembang melalui media digital, tempat manusia berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk komunitas. Nah, disinilah identitas pribadi dan kolektif diproduksi ulang. Di TikTok, identitas bisa dilihat dari konten yang dibuat, mulai dari gaya berpakaian, bahasa yang digunakan, musik yang dipilih, hingga hashtag yang disematkan. Setiap elemen itu mencerminkan siapa kita, atau lebih tepatnya siapa yang ingin kita tunjukkan ke publik, atau seperti yang biasa Gen Z sebut, personal branding. Misalnya, pengguna bisa menampilkan dirinya sebagai anak indie, cowok motoran, anak jaksel hits, atau bahkan membentuk persona lucu dan absurd yang jadi tren viral. Dalam budaya digital, identitas tidak selalu otentik tapi sangat performatif. Nah, yang menarik dari TikTok adalah kekuatannya menciptakan tren, mulai dari joget viral, velocity, sampai persona digital yang ditiru massal. Tren-tren ini menjadi semacam template yang kemudian digunakan oleh jutaan pengguna untuk menyesuaikan diri. Contohnya, ketika tren cewek kue versus cewek mamba muncul, banyak pengguna TikTok mulai membuat konten yang menunjukkan mereka sebagai tipe tertentu. Tren ini menggambarkan bagaimana identitas menjadi sesuatu yang dimainkan atau diatur sesuai dengan selera audiens. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam budaya digital, identitas bukan hanya tentang ekspresi pribadi, tapi juga soal validasi sosial, seperti berapa banyak like, komen, atau share yang didapat. Orang cenderung membentuk identitas berdasarkan ekspektasi algoritma dan audiens, bukan sepenuhnya dari diri sendiri. Kalau ngomongin tantangan dan peluang, tentu saja ada dua sisi dalam fenomena ini. Di satu sisi, TikTok memberikan ruang bagi siapapun untuk menampilkan jati dirinya, bahkan mereka yang belum punya panggung. Namun, di sisi lain ada juga tekanan untuk mengikuti arus tren, hingga kadang-kadang seseorang merasa harus mengubah identitasnya agar terlihat relevan di mata publik. Nah, ini yang bahaya. Ini bisa menyebabkan krisis identitas loh. Lalu, kalau tentang refleksi budaya, dari sudut pandang budaya digital, TikTok bisa kita anggap sebagai arena budaya.
Nah, di sini terjadinya negosiasi antara otentitas dan pencitraan, antara kreativitas dan algoritma. Identitas menjadi komoditas dan budaya ditampilkan dalam bentuk yang mudah dikonsumsi dan dibagikan. Namun, kita juga harus menyadari bahwa budaya digital bukan hanya menciptakan pengaruh, tapi juga mencerminkan perubahan sosial. Generasi sekarang lebih terbuka terhadap perbedaan, lebih ekspresif, dan lebih cepat beradaptasi dengan simbol-simbol identitas baru berkat platform seperti TikTok ini. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa TikTok dengan segala tren dan viralitasnya telah mengubah cara kita mempresentasikan identitas, dan dalam budaya digital, ia menjadi wadah kreatif sekaligus ruang negosiasi diri. Tapi kita tetap perlu kritis dan sadar bahwa identitas sejati tak melulu bisa diringkas dalam durasi 15 detik dalam video TikTok. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya? Halo, selamat malam. Kabarnya baik. Nah, sebelumnya boleh kenalan dulu nggak sih siapa nama kakaknya? Terus kakak dari mana? Jurusan apa? Oke, sebelumnya kenalin, aku Nadia Dwi Putri. Asal aku dari Rembang, aku dari jurusan Agribisnis, Fakultas Peternakan dan Pertanian. Oke, baik. Makasih ya kak udah mau berkenan ngeluangin waktunya buat ditanya-tanya. Lanjut aja kali ya ke pertanyaan pertama. Gimana sih TikTok ini mempengaruhi cara individu menampilkan identitas budaya mereka di ruang digital? Mungkin kalau untuk TikTok sendiri itu dapat menampilkan identitas individu di lingkungan budaya, namun tuh seringkali harus disesuaikan dengan tren sekarang untuk menarik perhatian mereka. Gitu, baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak nih, apakah representasi identitas di TikTok cenderung otentik atau justru terpengaruh oleh tren dan keinginan untuk viral? Mengapa demikian? Oke, untuk representasi identitas itu seringkali itu otentik karena itu banyak konten kreator itu membuat video untuk mengikuti tren dan demi viral untuk meningkatkan value mereka. Nah, selanjutnya nih, menurut kakak, di sini apa sih resiko dan peluang yang dapat muncul ketika identitas menjadi sesuatu yang bisa berubah-ubah dan ditampilkan seperti peran di depan kamera di platform digital seperti TikTok, Instagram, atau media sosial yang lain gitu? Sebenarnya tuh TikTok itu dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka secara bebas di media sosial dan untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, tetapi juga beresiko terhadap kehidupan mereka sendiri karena mereka itu tidak menceritakan kehidupan mereka sesuai dengan kehidupan nyatanya dan juga memicu terhadap penyalahgunaan budaya. Itu tadi sedikit bincang-bincang aku sama Kak Nadia tentang gimana sih platform TikTok atau media sosial itu dapat mempengaruhi budaya. Cukup inspiratif banget nggak sih? Makasih banget ya Kak udah mau hadir di podcast kali ini. Semoga kalian semakin sukses.